Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Materi ini adalah materi kelas 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Mustafa, bisa dipanggil Pak Tova. Nah, pembelajaran ini saya adopsi dari buku Maestro halaman 4. Anak-anak bisa membuka buku Maestronya halaman 4. Sudah? Kalau sudah, sekarang buka halaman 4, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Di lingkunganmu banyak sekali makhluk hidup yang bisa kamu temukan. Kamu tahu nggak makhluk hidup itu yang bagaimana? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Sekarang lihat di bukumu ada pola irama sederhana pada lagu. Kita akan belajar pola irama lagu Cicak di Dinding. Lihat kan, ada kotakan di bukumu juga itu, lagu dan lirik Cicak di Dinding. Perhatikan pada kotak yang ada di bawah lirik. Itu ada kotak-kotak kecil, kotak-kotak panjang. Itu tandanya kotak kecil dinyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan tanda kotak panjang nyanyikan dengan bunyi panjang. Bunyi panjang dan bunyi pendek tersebut dinamakan pola irama. Jadi nanti jika ada pertanyaan, apa itu pola irama? Pola irama adalah bunyi panjang atau bunyi pendek suatu lagu. Coba kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding bersama-sama dengan menggunakan tanda yang ada di bukumu tersebut, tanda kotak-kotak tersebut. Siap? Oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu ada tanda kotak panjang berarti panjang. Coba lirik yang pertama. Cicak, cicak di dinding. Nah, di dinding yang paling belakang itu kan ada kotak panjang, berarti itu tandanya, tanda bunyinya panjang. Coba anak-anak praktekkan sendiri ya di lagu tersebut. Bapak akan menghitung 1, 2, 3. Ya, bagus. Sekarang kalau sudah belajar mengenai pola irama sederhana ini, mari kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Nah, kita akan membandingkan ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar cicak dan gambar ayam. Pinter. Ada gambar cicak dan gambar ayam. Apakah kedua hewan tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Coba perhatikan cicak dan ayam. Ciri-cirinya sama apa beda? Kita lihat dulu dari kepalanya. Kepala cicak bentuknya seperti itu. Kepala ayam bentuknya seperti itu. Sama apa tidak? Beda kan? Kemudian kakinya. Kaki cicak ada 4. Kaki ayam ada berapa? Iya, ada 2. Berarti sama apa beda? Beda. Nah, dari kedua gambar tersebut, apa kesamaan antara kedua hewan tersebut? Persamaannya apa? Ya, persamaannya adalah mereka berdua merupakan makhluk hidup. Sekarang kita lanjutkan. Ada 3 ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak.
makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergeraknya pun berbeda-beda antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Ada yang berjalan, ada yang merayap, ada yang terbang, ada yang melompat, dan juga ada yang berenang. Coba, makhluk hidup apa yang bergeraknya dengan terbang? Burung ya, burung adalah salah satu makhluk hidup yang cara bergeraknya dengan terbang. Kalau berenang apa? Ikan kan berjalannya dengan menggunakan sirip dan berenang di dalam air. Nah, bergerak merupakan salah satu cara ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Anak-anak, siapa yang pagi ini sudah makan dan minum? Apa yang kalian rasakan jika 1 hari tidak makan dan minum? Pasti kamu akan lapar, ya kan? Nah, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum setiap hari. Makanan makhluk hidup juga berbeda-beda. Contohnya, cicak makannya apa? Nyamuk. Ayam makannya apa? Biji-bijian. Singa makannya apa? Singa itu makan daging. Kalau kambing makannya apa coba? Rumput. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah makhluk hidup tadi memerlukan makan. Kalau contoh, ada hewan, dia itu sukanya makan pisang. Makan pisang. Apakah hewan tersebut merupakan makhluk hidup? Iya. Karena dia suka makan pisang, berarti hewan tersebut memerlukan makan, dan memerlukan makan termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak itu artinya makhluk tersebut dapat menghasilkan keturunan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Burung berkembang biak dengan cara apa coba? Bertelur. Iya, bertelur. Nah, makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Jadi kalau ada makhluk hidup yang langka tapi terus dibunuh atau diburu oleh orang, nanti makhluk hidup tersebut tidak dapat berkembang biak dan tidak dapat melestarikan jenis dari makhluk hidup tersebut, dan akhirnya akan terjadi kepunahan. Kepunahan itu sudah tidak ada lagi makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, nah, nama dan lambang bilangan 1000 sampai 10.000. Anak-anak, pernahkah kamu membeli jajan menggunakan uang? Pasti sering kan kamu mau jajan minta uang sama ibu. Nah, ibumu memberikan 1 lembar uang. Tapi kamu sudah tahu tidak 1 lembar uang tersebut memiliki nominal berapa? Nah, nominal uang itu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Mari kita pelajari tentang nama dan lambang bilangan supaya kamu bisa mengetahui nominal uang yang kamu punya. Contoh, ada angka 1.000 itu dibaca 1000. Ada angka 2.000 dibaca 2000. Yang selanjutnya ada angka 7.000 dibaca 3000. Nah, jika ada 3 angka di belakang titik dinamakan ribuan. Jadi angka 1.000 itu dibacanya 1000.
Paham anak-anak? Kita lanjutkan. Contoh lagi, ada angka 3.200 dibaca 3200. Paham? Ada lagi angka yang di bawahnya itu 6.500 dibaca 6500. Ada lagi 9.400 dibaca 9400. Nah, jika ada angka di belakang titik dinamakan ratusan, dan cara bacanya dari depan ke belakang, yaitu dari contoh yang paling atas, dari angka 3 itu berarti 3 ribuan, kemudian 2 itu ratusan, berarti dari depan ke belakang. Contoh lagi, ada 4.250 dibaca 4250. Ada angka 9.921 dibaca 9921. Nah, cara bacanya sama seperti yang di atas, dari ribuan, kemudian ke ratusan, kemudian ke puluhan, dan yang terakhir ke satuan. Nah, ini ada tugas. Nomor 1, tulislah lirik lagu Cicak di dinding beserta tanda bunyinya. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri satu makhluk hidup yang ada di rumahmu. Ini nanti makhluk hidupnya bisa ya apa saja yang ada di rumahmu. Satu saja, satu makhluk hidup, satu hewan atau satu tumbuhan, atau nanti di rumahmu ada burung, boleh, ada ayam juga boleh, ada kambing, sapi juga boleh, tapi satu saja ya, jangan banyak hewan. Yang ketiga, tuliskan bacaan dari lambang bilangan 6.900 dan 7.258. Nah, anak-anak nanti tugasnya ditulis di buku ya, kemudian bisa dikumpulkan besok hari Senin. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari pertama subtema 1 pembelajaran 1 sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.